Pemirsa, saat puncak haji di Padang Arafah, Jabal Rahmah menjadi lokasi pilihan banyak jamaah untuk wukuf. Meski wukuf di mana saja di kawasan Arafah dianggap sah, banyak jemaah yang berupaya untuk wukuf di Jabal Rahmah karena dipercaya merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jabal Rahmah memiliki arti bukit kasih sayang yang merupakan sebuah bukit yang berada di Padang Arafah dan berjarak 20 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Bukit ini berukuran kecil dengan tinggi 70 meter dan di puncaknya terdapat monumen berbentuk tugu putih. Jabal Rahmah mempunyai makna sejarah spiritual bagi umat Islam, utamanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Bukit ini dianggap sebagai tempat pertemuan keduanya untuk pertama kali setelah diusir dari surga. Selain menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, Jabal Rahmah juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Islam. Di antaranya, sebagai tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Al-Maidah ayat 3, serta menjadi tempat Rasulullah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan sebelum beliau wafat. Pada puncak haji, wukuf di Jabal Rahmah banyak dilakukan oleh jemaah haji di Padang Arafah. Banyak yang percaya Jabal Rahmah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Meski banyak yang berusaha wukuf di Jabal Rahmah, namun tidak ada hadis atau dalil yang secara khusus menyatakan keutamaan wukuf di Jabal Rahmah dibandingkan dengan tempat lain di Arafah. Wukuf di Mina pun di Arafah memiliki nilai ibadah yang sama. Suhu ekstrim hingga mendekati 50 derajat Celcius bukan perkara mudah dalam bertahan. Di tengah perbedaan waktu tidur, makanan diselingi kegiatan yang padat, sebagian besar jemaah calon haji mengalami sakit infeksi pernafasan atas. Suhu ekstrim yang nyaris menyentuh angka 50 derajat Celcius terjadi di Mekah dan juga Madinah membuat jemaah haji banyak yang mengalami sakit pernafasan atas, mulai dari flu hingga radang tenggorokan. Bahkan tak berhenti di sini, ada pula yang mengalami heat stroke yang sangat berbahaya jika tak cepat ditangani. Heat stroke adalah serangan mendadak di wilayah panas. Korban tak bisa mengeluarkan panas tubuhnya. Suhu tubuhnya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dalam kondisi linglung hingga pingsan bisa berakhir pada pecahnya pembuluh darah di otak dan bahkan kematian. Suhu mendekati 50 derajat Celcius bukanlah hal mudah untuk bertahan, apalagi bagi jemaah haji asal Indonesia. Namun heat stroke dapat dicegah dengan minum air putih yang cukup dan dibarengi dengan asupan serat serta protein. Pemirsa, Masjid Istiqlal akan menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu besok yang diprediksi akan dipadati ribuan jemaah dari kawasan Jabodetabek. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, jemaah umum dapat melalui sejumlah pintu seperti asal masuk dari Juanda, Al-Aziz, masuk dari pintu depan kantor Kemenak. Selain itu, jemaah baru diperbolehkan masuk menjelang pelaksanaan sholat subuh besok. Pada sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini bertindak sebagai khatib adalah Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis, yang mengangkat tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam, dan kemanusiaan. Sementara bertindak sebagai imam adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Dihimbau juga kepada calon jamaah Idul Adha Masjid Istiqlal untuk datang lebih awal, ya, karena insya Allah jam 6.45 itu sudah
rangkaian akan dimulai. Kenapa? Karena kalau Idul Adha itu disunatkan lebih awal untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyembelihan. Berbeda dengan kalau Idul Fitri agak molor sedikit untuk beri kesempatan kepada mereka yang belum sempat membayar zakat fitrah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya pemirsa, jelang perayaan Idul Adha, rakyat Gaza telah kehilangan kegembiraan. Keluarga-keluarga di Gaza akan merayakan hari raya di tengah kekurangan, harga yang melambung tinggi, dan kehancuran yang meluas. Perayaan Idul Adha di Gaza telah kehilangan kegembiraan. Keluarga-keluarga di Gaza merayakan hari raya di tengah kekurangan yang parah, harga yang melambung tinggi, dan kehancuran yang meluas berbulan-bulan. Aktivitas pasar di kawasan Al-Rimal, pusat kota Gaza, berlangsung di tengah bangunan yang hancur dan rusak parah. Warga menyebut harga daging mengalami kenaikan tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya hingga menyulitkan banyak keluarga untuk merayakan Idul Adha. احنا حزينين كثير انه هذه الشعيره من شعائر الاسلام احنا بنفتقدها هي للمره الثالثه على التوالي بسبب الحرب، يعني عندك الحج موقوف طبعا والاضحيه كمان واقفه لانه الناس ما بتقدر تضحي بسبب الاسعار الغاليه، يعني انا بسال بقولوا الخروف او الماعز ب $5000 سعره في السوق. Kementerian Pertanian Gaza menyebut warga akan merayakan Idul Adha untuk tahun ketiga berturut-turut tanpa penyembelihan hewan dengan alasan pembatasan dari Israel dan larangan berkelanjutan terhadap masuknya ternak ke jalur Gaza. Alhamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, lautan jemaah haji memadati Padang Arafah, Arab Saudi saat pelaksanaan wukuf yang menjadi puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Gunung berbatu seketika memutih oleh jutaan manusia berbalut ihram. Jutaan umat muslim mendatangi kawasan Jabal Rahmah atau Gunung Rahmat untuk beribadah dan berdoa di puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Tempat ini diyakini memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan umat Islam saat berada di Arafah. Di tengah cuaca panas lebih dari 40 derajat Celcius, para jemaah datang dari seluruh penjuru dunia di kawasan Arafah untuk melaksanakan rukun haji yang paling utama dan penentu sahnya ibadah haji. Setelah wukuf, jemaah secara bertahap bergerak ke Musdalifah untuk bermalam dan mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dan pemirsa, kita akan melihat situasi terkini dari Padang Arafah, Arab Saudi. Ya, dalam rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah, pemirsa, ribuan tenda mulai didirikan dan dipersiapkan di Padang Arafah, Arab Saudi pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Hamparan tenda putih berukuran besar nampak memenuhi kawasan Arafah untuk menampung jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia yang akan menjalani wukuf, rukun terpenting dalam ibadah haji. Ya, petugas dan pekerja selain jemaah juga terlihat melakukan persiapan akhir. Pemerintah Arab Saudi meningkatkan kesiagaan penuh menjelang fase Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji.
Ribuan petugas keamanan, tenaga medis, serta armada transportasi disiagakan guna memastikan perpindahan jutaan jemaah berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Dilaporkan sejak pagi, pemirsa, arus kedatangan jemaah dari kota Mekah menuju Arafah meningkat secara bertahap. Jemaah diberangkatkan menggunakan bis resmi dalam pengaturan jadwal yang ketat untuk menghindari kepadatan ekstrim. Dan nampak banyak jemaah mulai menempati tenda sambil mempersiapkan diri menghadapi puncak wukuf yang akan berlangsung sejak waktu zuhur hingga maghrib. Dan dalam prosesi wukuf, jutaan jemaah akan memperbanyak doa, zikir, pembacaan Al-Quran, serta akan mendengarkan khotbah wukuf. Momen ini, pemirsa, menjadi inti ibadah haji, sekaligus waktu yang diyakini paling mustajab untuk memanjatkan doa dan memohon ampunan. Dan nantinya setelah matahari terbenam, pemirsa, jemaah secara bertahap akan bergerak menuju Musdalifah untuk menjalani mabit atau bermalam.